Kembali disergap pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas dengan wajah penuh luka di kamar hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga korban tewas akibat kekurangan oksigen. Keluarga korban histeris. Wanita ini histeris melihat jasad Yuliana, anaknya terbujur kaku di ruang forensik Rumah Sakit Polri Muhammad Hasan, Palembang. Sebelumnya wanita 25 tahun janda 2 anak ini ditemukan tewas dalam kamar hotel di wilayah Ilir Timur 2 Palembang. Korban didapati tergeletak di tempat tidur dengan wajah penuh luka. Menurut karyawan hotel, korban hampir sepekan menginap di hotel tersebut. Korban datang bersama 2 teman laki-lakinya yang sudah dimintai keterangan oleh polisi. Kalau menginapnya dengan temannya, jadi 3 orang, 2 cowok, 1 cewek. Yang korban cewek. Selebihnya sudah dapat semua ringkasan dari pembicaraan karena temannya ada. Kalau untuk nginap 1 minggu Pak di sini. Dari hasil visum luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul di wajah korban serta bekas penganiayaan di leher, tangan, dan kakinya. Diduga korban tewas akibat kekurangan oksigen karena mulutnya dibekap. Cekikan belum kita jumpai, ada memang, tapi ada kan bekasnya. Ya jelas ya paling berat ya kalau mulut kita dibekap, apalah itu jadinya kan. Oksigen habis. Menurut sang ibu, terakhir korban sempat menghubungi kakak perempuannya sekitar pukul 9 malam. Masih dengan anak ibu kapan, Bu? Sama ayunya jam 9 malam. Semalam ya. Malam Bu ya. Seperti apa kutipan terakhirnya yuk? Apa dia, Bu? Nggak tahu, itu sama ayunya. Sama Ayu. Usai divisum, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di kawasan Sungai Goren seberang Ulu 1. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, mayat seorang wanita muda ditemukan di area Masjid Kota Medan, Sumatera Utara. Mayat wanita yang ditemukan diduga korban pembunuhan karena ditemukan 11 luka tusukan senjata tajam. Warga sekitar masjid tidak mengenali korban dan ditemukan tanpa identitas. Mayat wanita muda ini ditemukan warga di pintu samping Masjid Al-Badar, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan saat dini hari. Warga menduga mayat wanita ini sebagai korban pembunuhan. Terdapat luka di sejumlah bagian tubuhnya, diduga akibat penganiayaan. Warga tidak ada yang mengenali korban, juga tidak ditemukan kartu identitas. Warga kemudian melaporkan kasus penemuan mayat ke kantor polisi. Mayatnya barulah nampak ada bekas tikaman di punggung sama di dada. Punggung ada sekitar 8 liang, di depan ada sekitar 2 liang. Jadi 4 liang mungkin, semua totalnya itu 11 liang pokoknya. Dugaan sementara itu dibuang di sini Bang? Dugaan sementara, ya dibuang kemari. Polisi telah membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk divisum dan mengungkap identitasnya. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kreo Selatan, Kota Tangerang, Banten menangkap seorang pemuda yang kedapatan mencuri 7 Al-Quran dari dalam Masjid Darul Al-Mahwah. Pelaku mengaku telah 4 kali dengan menggasak 28 Al-Quran di lokasi yang sama. Pemuda ini ditangkap dan nyaris diamuk warga usai kedapatan mencuri Al-Quran dari dalam Masjid Darul Al-Marwah di Kreo Selatan, Kota Tangerang, Banten. Pelaku tertangkap tangan usai mencuri 7 buah Al-Quran. Sebelum beraksi, pelaku pura-pura sholat. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku telah 4 kali beraksi sejak November lalu dengan mencuri 28 buah Al-Quran. Kemudian mengamankan di TKP 1 orang tersangka dengan barang bukti 7 buah Al-Quran dan 1 buah tas hitam yang digunakan untuk menyimpan Al-Quran itu. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Ciledug dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 kemasan paket sabu diselundupkan dalam hiasan kaligrafi bertuliskan huruf Arab dikirim dari Nigeria ke Magelang, Jawa Tengah. Penyelundupan sabu ini terdeteksi oleh alat X-ray.
Pengirim dan penerima narkoba ternyata seorang residivis narkoba yang pernah ditahan di lapas Nusa Kambangan. 6 plastik paket sabu seberat 201 gram ditemukan petugas Bea dan Cukai Yogyakarta dalam kotak hiasan kaligrafi bertuliskan huruf Arab. Paket sabu dikirim oleh AG dari Nigeria melalui jasa pengiriman pos tujuan Magelang, Jawa Tengah. Penyelundupan sabu digagalkan petugas setelah terdeteksi alat X-ray dan anjing pelacak. Petugas lalu menangkap pria berinisial CDS di rumahnya di Mertoyudan, Magelang karena nama dan alamatnya tertera di paket tersebut. Paket kiriman pos dari Nigeria dengan pemberitahuan sebagai Quran gift, jadi hiasan dengan tulisan Al-Quran, tulisan Arab. Pengirimnya warga negara Nigeria atas nama Hanif Jen. Hasil penyelidikan diketahui penerima dan pengirim narkoba merupakan residivis kasus narkoba yang pernah ditahan di lapas Nusa Kambangan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, terbukti mengkonsumsi narkoba, artis Catherine Wilson dituntut 8 bulan hukuman rehabilitasi. Catherine ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Cinere, Depok dengan barang bukti 2 klip sabu sisa pakai. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok menjatuhkan tuntutan 8 bulan rehabilitasi terhadap aktris Catherine Wilson alias Keket. Jaksa menilai Keket terbukti menggunakan narkoba jenis sabu. Artis Catherine Wilson terdakwa penyalahgunaan narkoba dituntut 8 bulan hukuman rehabilitasi. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok yang berlangsung virtual dan tidak dihadiri terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menilai Catherine terbukti mengkonsumsi sabu. Melalui kuasa hukumnya, Catherine akan melakukan upaya hukum atas tuntutan jaksa terkait masa hukuman. Kita sebagai sebagai penasihat hukum cuma mengajukan pembelaan aja sih. Pembelaannya bukan berkaitan dengan pembantahan terhadap pasal, tapi berdasarkan pengurangan masa ininya aja. Ya. Artinya pasalnya memang pasal pemakai ya. Iya. Catherine ditangkap polisi di rumahnya di Cinere, Depok dengan barang bukti 2 klip sabu seberat 1 gram bekas sisa pemakaian. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Palmerah, Jakarta Barat dijadikan pabrik narkoba jenis tembakau gorila. 4 tersangka ditangkap berikut barang bukti 3 kg tembakau gorila siap edar. Barang bukti puluhan bungkus tembakau gorila siap edar disita kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dari sebuah rumah di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pada kasus ini, 4 tersangka ditangkap. Para pelaku tak mampu berkutik saat digelandang petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi harus melumpuhkan 1 tersangka karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Keempat pelaku merupakan komplotan pelacak narkoba jenis tembakau gorila yang ditangkap dari sebuah rumah di kawasan Kemanggisan, Palmerah. Terbongkarnya praktik tembakau gorila ini setelah polisi menangkap seorang pengedar dan mengarah pada lokasi home industri barang haram tersebut. Para pelaku mengedarkan tembakau gorila melalui pesan singkat WhatsApp seharga Rp300.000 per batang. Selama sebulan beroperasi, komplotan ini meraup untung lebih dari Rp20 juta. Lalu kami melakukan pengembangan lagi, ternyata kami menemukan home industrinya. Ya, home industrinya yang dikelola oleh MAH. Ya, jadi MAH ini yang meracik tembakau menggunakan bibit gorila dicampur dengan alkohol, lalu dikeringkan dan dilihat tembakau gorila. Keempat pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang bocah tewas dibunuh pria kekasih ibunya di perkebunan sawit di Tulang Bawang, Tengah Lampung. Dalam rekonstruksi terungkap pelaku merencanakan pembunuhan karena cemburu menduga korban berselingkuh. Rekonstruksi kasus pembunuhan bocah berusia 8 tahun yang dilakukan oleh tersangka Edi Supeno digelar di perkebunan sawit Tiuh Tirta Kencana, Tulang Bawang, Tengah Lampung.
Saat rekonstruksi pelaku memperagakan 9 adegan. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku mengikat tubuh korban dengan tali tambang di pohon sawit. Korban tewas dengan luka jeratan di leher. Jasadnya ditutup pelaku dengan pelepah daun sawit. Pelaku menggunakan tali dengan pura-pura mau menjerat monyet, kemudian tali itu diikatkan di badannya, di tangannya. Ironisnya motif pelaku membunuh korban lantaran cemburu karena ibu korban yang berstatus janda kerap selingkuh saat berpacaran. Meski mengikhlaskan, ibu korban berharap pelaku diganjar hukuman setimpal. Itu mantan pacar. Mantan pacar ya Bu. Cuman kebetulan pada saat hari itu Dia bermain. Saya mintanya hukumannya mati, setimpalnya lah. Pelaku dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Jimmy Irawan melaporkan. Dan pemirsa, tersangka kasus video asusila Gisela Anastasia atau Gisel meminta maaf kepada masyarakat, keluarga, dan kerabat atas perbuatannya yang tidak terpuji. Sergap segera kembali sesaat lagi.